Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Thumma ja'ala siyama hisnan li'ibadihi wa junnata. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan umur, diberikan sisa-sisa waktu untuk terus beribadah yang bisa mengundang ridhonya Allah, menghantarkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki ats-tsuluts tsani, sepertiga kedua dari Ramadan 1441 Hijriah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amaliyah Ramadan kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dari tarawih, witir, tahajud, tasbih, dan mungkin salat-salat malam yang lainnya, serta bacaan tadarus Al-Quran kita, dan zakat, infak, sedekah yang kita bayarkan, serta amal-amal soleh yang lainnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema sentral kajian kita pagi hari ini adalah sekitar Ramadan, antara peluang dan tantangan. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Tidak seperti biasanya, suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, naik mimbar, di tangga-tangga mimbar, beliau mengucapkan kata-kata amin, amin, amin sampai 3 kali. Turun dari mimbar, karena tidak biasa itu dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka hina sa'idtal mimbar qulta amin, amin, amin." Tadi ketika engkau menaiki tangga-tangga mimbar, tidak seperti biasanya engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata Rasulullah, "Inna Jibril atani." Saya tadi baru saja didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu berdoa mengangkat kedua tangannya, dan saya diminta oleh malaikat Jibril untuk mengamini doa tersebut. Saya mau tanya, kira-kira kalau yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengamini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira doa tersebut mustajab atau tidak? Subhanallah, yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini ya Rasulullah, ini pasti doa mustajab. Apa isi bunyi dari doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata malaikat Jibril dalam doanya, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah, fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul ya Muhammad amin, faqala Muhammadun amin." Yang pertama, dalam doa malaikat Jibril, "Ya Muhammad, siapa saja yang bisa menjumpai bulan Ramadan, Ramadan datang ke hadapannya, namun nanti ketika Ramadan berakhir, dia belum lagi memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata malaikat Jibril dalam doanya, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan ya Muhammad amin. Muhammad Rasulullah mengamini amin. Allahumma stajib. Ya Allah,
ijabah. Yang kedua dalam doanya malaikat Jibril mengatakan ya Muhammad man adraka abawaihi au ahadahuma falam yabirrahuma fama fadakhalan nar fa'abadahullah qul ya Muhammad amin faqala Muhammadun amin. Kata malaikat Jibril dalam doanya yang kedua ya Muhammad, siapa saja diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya sampai lebih-lebih usia orang tuanya itu sudah cukup lanjut, kesempatan untuk mengabdikan dirinya berbakti sama orang tua. Tetapi dia tidak baktikan, dia tidak abdikan dirinya buat orang tuanya. Kalau orang ini meninggal, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dia jauh dari rahmat Allah. Diberi kesempatan oleh Allah peluang untuk berbakti kepada orang tuanya. Lebih-lebih tatkala usia orang tuanya sudah lanjut. Tapi dia tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, kepada orang tuanya. Maka orang ini pasti masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, doa yang diamini oleh Rasulullah dari malaikat Jibril adalah ya Muhammad man dzukirta indahu falam yusalli alaik famat fadakhalan nar fa'abadahullah qul ya Muhammad amin faqala Muhammadun amin. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, siapa saja yang namamu itu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak mau bersolawat kepada engkau ya Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulutnya seakan terkunci, tidak mau bersolawat kepada engkau ya Muhammad. Kalau orang ini mati, dia pasti berada di neraka. Dia jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril menyuruh mengatakan amin. Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang artinya Allahumma stajib, kabulkan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Karenanya ayo manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Peluang terbuka lebar. Karena ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, uliqat abwabun nar, wasuffidatis syayatin. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setan-setan dibelenggu. Ada seorang penceramah mengatakan ibarat orang main bola. Saat ini kita sudah berada di hadapan gawang. Kita sudah berada di hadapan gawang lawan. Kemudian kipernya itu sudah tidak berdaya. Kira-kira kalau kita sudah berada di hadapan gawang dan kipernya sudah tidak berdaya, kita tidak bisa menyarangkan bola tersebut ke gawang lawan. Kira-kira kita ini pemain bola seperti apa? Mungkin orang akan mengatakan bodoh. Sudah di hadapan kiper, kipernya sudah tidak berdaya, tapi dia tidak bisa menyarangkan bolanya ke gawang. Begitu juga dengan kita semua. Pintu surga sudah dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan setan yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat jahat. Menggelincirkan kita. Membuat kita semakin jauh dari Allah. Sudah dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa melakukan amal-amal yang bisa mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, menghantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah celakanya kita. Faraghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan ay wan salakha Ramadan wa lam yughfar lah. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, celaka, rugi orang yang Ramadan datang, diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan. Ketika Ramadan nanti berakhir, Ramadan selesai, dia belum lagi memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelasnya adalah perintahnya seperti yang termaktub di dalam Al-Baqarah 183. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk melakukan puasa di siang bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum, tujuannya adalah agar kalian memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, sekali lagi kita perbaiki puasa kita. Ma'asyiral muslimin. Dalam rangka memperbaiki puasa, kita bukan cuma diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum. Yang sudah beristri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dan hal-hal yang mungkin membatalkan puasa yang lain. Tapi di samping itu semuanya, kita juga diperintahkan untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang bukan membatalkan puasa kita, tapi membatalkan pahala puasa kita. Yang membatalkan puasa, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, maka yang melakukan itu batal puasanya. Di samping, ulama-ulama fikih juga mengatakan ada hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa seseorang. Apa saja yang bisa membatalkan puasa seseorang? Oh, banyak yang bisa membatalkan puasa seseorang. Kalau batal secara zahir, diantaranya tidak makan, minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi jangan cuma ini yang kita lakukan. Karena jangan-jangan kita nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi kita nggak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, khamsun yuftirna asyam al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwatin. Artinya ada 5 hal yang bisa membatalkan bukan puasa kita. Karena kita mungkin tidak makan, karena tidak minum, puasa kita tidak batal. Tetapi yang batal adalah pahala puasa kita. Apa saja yang 5 ini? Yang pertama adalah al-kidhbu, berdusta. Yang kedua adalah al-ghibatu, menggunjing orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Ngomong ke sana lain, ngomong ke sini lain. Yang selanjutnya adalah al-yaminul kadhibah, melakukan sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah wan nadharu bisyahwah, memandang kepada mungkin kalau laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya dengan penuh syahwat. Begitu sebaliknya wanita memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan penuh syahwat. Karenanya di pertemuan yang lalu saya mengatakan Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita. Bukan cuma puasa menahan lapar dan haus. Tapi mengajak kita semuanya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, Kitabus Siyam, bab tentang puasa. Ajak seluruh anggota tubuh kalian untuk berpuasa. Bighaddil basar, bihifdzil lisan, bikaffis sam'i, bikaffi baqiyatil jawarihi anil atham. Jaga mulut dari menggunjing, memfitnah. Jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki. Jangan sampai melakukan amalan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin. Kemudian itu di siang hari. Amalan apa lagi? Amalan yang selanjutnya adalah di malam hari kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin. Kalau di tahun-tahun yang lewat, ibadah sholat tarawih kita lakukan di masjid-masjid, di musalla-musalla, di majlis-majlis taklim. Tapi tahun ini berbeda. Karena ada wabah COVID-19. Kita
dianjurkan baik oleh ulil amri ad-dini dan ulil amri ad-dunyawi, MUI. Dan kalau tingkat provinsi misalkan di Jakarta adalah gubernur, untuk stay at home, ibadahnya dilakukan bersama keluarga di rumah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah baca Al-Quran. Ayo, baca Al-Quran kita. Saya tanya kepada Ananda yang berada di kelas 10, di kelas 11, Madrasah Aliyah Negeri 4, Jakarta. Ini sudah hari ke-12. Sudah berapa kali hatam? Sudah berapa juz ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca? Dulu Rasul memberikan contoh kepada kita semuanya. Kalau sudah datang bulan Ramadan, atahu Jibril, dia didatangi malaikat Jibril. Ngapain? Ya tadarusul Quran ma Jibril. Dia bertadarus Al-Quran di Ramadan bersama malaikat Jibril. Dan itu ditiru oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman. Itu kalau salat malam itu pasti dihatam Al-Quran. Yang menarik lagi ulama-ul madzhab. Ulama-ulama madzhab. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah. Di Ramadan itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Berapa kali dihatamkan Al-Quran? 60 kali hatam. Sehari semalam 2 kali hatam dia. Subhanallah. Aina nahnu min Rasulillah. Aina nahnu min Sayyidina Utsman. Aina nahnu min ulama'il madzhab. Kita ini dibandingkan dengan ulama-ulama mazhab. Di mana kita? Sudah berapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Ayo baca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Masyaallah muslimin, berbicara tentang bacaan Al-Quran. Hikmah orang yang membaca Al-Quran bukan cuma nanti di akhirat, tapi juga di dunia. Kalau kita hatam Al-Quran, ada satu doa yang sering dibaca oleh orang. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa 'alas sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Bermula dari Al-Quran di dunia, coba lihat. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran buat kami itu di dunia sebagai qarin, sahabat, teman dekat, teman setia. Yang dari waktu ke waktu dia baca, dia tadaburi, dia amalkan kandungan Al-Qur'annya, dan dia ajarkan kepada orang yang mungkin belum bisa membaca Al-Qur'an. Amalan. Liqauli Rasul khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Dalam rangka mengimplementasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Lalu kalau dia sudah bisa, diajarkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin. Ayo baca sekali lagi Al-Quran. Hikmah dari membaca Al-Quran saya katakan bukan cuma di dunia. Jadi kalau Al-Quran sudah bermula dari dunia qarin, maka lihat di doa ini. Wa fil qiyamati syafi'ah. Di hari kiamat dia akan menjadi penolong kita. Wa 'alas sirati nura. Ketika kita berada di jembatan Shiratal Mustaqim, Al-Quran itu jadi lentera, jadi lampu, penerang. Selamat kita dari titian jembatan Shiratal Mustaqim karena bacaan Al-Quran kita. Diterangi kita oleh Al-Quran. Ketika ada jilatan api neraka wa minan nari sitran wa hijaba. Al-Quran menjadi penghalang kita dari jilatan api neraka. Masyaallah muslimin. Ayo baca Al-Quran. Saya katakan Al-Quran hikmahnya bukan cuma nanti di akhirat, tapi di dunia dan di akhirat. Satu kisah. Saya menyekolahkan putra saya di pondok pesantren Tahfidzul Quran. Saat ini sudah berada di pondok pesantren Darussalam Gontor. Dulu di Ma'had Tahfidzul Quran Al-Muqaddasah, pimpinan Kiai Al-Hajj Hasan Abdullah Sahal. Ketika saya berkunjung ke pesantren, saya bertemu dengan guru yang mentalkinkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak saya.
Saya bicara panjang dengan ustadz yang mentalkinkan bacaan Al-Qur'annya kepada anak saya. Sampai akhirnya pembicaraan mengarah kepada masalah pribadi. Sang ustadz mengatakan, "Ustadz," katanya, padahal bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'annya bagus, fasahanya subhanallah. Dia bilang sama saya, "Ustadz," katanya, "saya pernah tinggalkan bacaan hafalan Al-Qur'an saya selama 5 tahun." Kaget saya. Kenapa? Lalu orang ini mengatakan, ketika saya sudah berkeluarga, saya masih tinggal bersama atau tinggal di rumah mertua saya. Saya malu, Ustaz. Saya pengen punya rumah sendiri, Ustaz. Nggak terus nebeng di rumah orang tua atau di rumah mertua. Tapi jalan yang saya ambil salah, Ustaz, kata dia. Loh kenapa? Terobsesi ingin punya rumah pribadi, saya tinggalkan Al-Quran. Kalau selepas sholat subuh atau dari waktu ke waktu, saya terus ulang-ulangi hafalan saya ajarkan orang Al-Quran, saya tinggalkan itu semuanya, saya dagang di pasar. Dari sejak subuh, bahkan sampai larut malam. 5 tahun Ustaz. Saya kumpulkan rupiah demi rupiah, agar obsesi saya memiliki rumah pribadi ini tercapai. Tapi racun. Setiap kali uang itu terkumpul, ada saja kadang problem. Anak sakit, masuk rumah sakit, biaya cukup berat. Bahkan sampai motor kesayangan saya yang saya pakai untuk usaha suatu hari hilang. Masyaallah muslimin. Sampai satu malam saya didatangi oleh guru saya yang dulu mentalkinkan hafalan Al-Quran saya. Di mana? Di Kudus. Ma'at tahfidzul Quran di Kudus. Masyaallah muslim, sang guru lalu menegur saya dalam mimpinya. Kata gurunya, saya kecewa. Untuk dunia kamu tinggalkan Al-Quran. Untuk dunia kamu tinggalkan hafalanmu. Irji ilal Quran ta'tika dunia raqibatan. Ayo balik ke Al-Quran. Insya Allah dunia itu akan datang dengan sendirinya. Masyaallah muslimin. Subhanallah. Setelah kejadian tersebut, dia terbangun, dia menangis, dia beristighfar. Esoknya dia rubah gaya hidup. Meski dia terus berdagang, tapi dia tidak pernah lupakan Al-Quran. Sebelum dia berdagang, dia baca Al-Quran, dia tadarus Al-Quran, dia ulang-ulangi hafalannya, dia ajarkan orang. Baru setelah itu, dia pergi ke pasar untuk berdagang. Subhanallah. Dalam waktu yang relatif singkat 2 tahun. Kalau tadi 5 tahun. Obsesinya nggak pernah tercapai. Sekarang cuma 2 tahun. Dia cerita sama saya sambil meneteskan air mata. Alhamdulillah Ustaz. Setelah saya kembali ke Al-Quran, obsesi saya terlampaui. Saya sudah punya rumah pribadi saat ini. Dan doakan Ustaz katanya. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan saya punya ma'at tahfidzul Quran sendiri. Allahu Akbar. Baca Al-Quran. Subhanallah, bukan cuma nanti di akhirat, tapi di dunia juga. Maka ayo di Ramadan ini baca kita Al-Quran. Bahkan ada cerita. Saat ini kan banyak orang yang terpapar COVID-19. Virus corona. Dia masuk karantina. Tapi begitu dia akan berangkat, dia baca Al-Quran. Dari waktu ke waktu dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Quran di samping pengobatan. Subhanallah, selesai dia hatamkan bacaan Al-Qurannya. Saat itu juga dokter-dokter yang merawatnya mengatakan Anda sudah sembuh total. Al-Quran syifa, Al-Quran itu penyembuh. Ayo, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, anak-anakku baca Al-Quran. Apalagi Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah. Falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf dari Al-Quran. Satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan. 10 kali lipat. Kalau di Ramadan mungkin berpuluh-puluh. Bahkan mungkin beratus-ratus kali lipat. Kata Nabi la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ayo baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran.
Ma'asyiral muslimin. Amalan yang kedua tadi adalah membaca Al-Quran di samping kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Lalu amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di Ramadan? Yang ketiga adalah bayarkan zakat, infak, dan sedekah. Bayarkan zakat, infak, dan sedekah kita semua. As-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu tasfil alim. As-sadaqatu tajlibul arzaq. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah itu bisa mengundang rezeki. Ayo bayarkan zakat, infak, dan sedekah kita. Masyiral muslimin. Belum lama ada cerita dari Dual Arabiyah cukup menarik. Ada satu kampung. Masyarakatnya itu masyarakat agraris atau masyarakat yang bercocok tanam, bertani. Kali itu masyarakat kampung tersebut kena wabah. Apa wabahnya? Wabahnya pertanian mereka itu habis dilahap oleh belalang. Yang jumlahnya itu subhanallah. Sekian banyak belalang itu ada di sawah-sawah, di kebun-kebun mereka. Subhanallah. Tapi aneh. Di perkampungan tersebut ada satu orang yang sawahnya, yang perkebunannya, yang pertaniannya tidak sedikit pun disentuh oleh belalang-belalang tadi. Masyiral muslimin. Apa yang terjadi? Padahal di sekitarnya itu belalang habis melahap pertanian, perkebunan masyarakat sekitar. Tapi dia kok selamat. Akhirnya masyarakat ini tidak suka kepada orang tersebut. Cemburu kepada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut difitnah, diadukan. Bahwa dia ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia ini egois, tidak mau membagi ilmunya. Bahkan jangan-jangan itu belalang-belalang tersebut adalah belalang-belalang yang bisa ditaklukkan, dikirim ke tempat lain. Sementara lahan pertaniannya itu selamat. Singkat cerita dia diadili. Disaksikan oleh orang banyak masyarakat sekitar. Yang seluruh lahan pertaniannya, perkebunan itu habis dilahap oleh belalang. Ketika dia akan dicambuk. Ketika orang-orang mengatakan egois. Memikirkan diri sendiri. Sementara orang lain dia biarkan kelaparan. Sementara orang lain dia biarkan lahan pertanian ini dilahap oleh belalang. Lalu orang ini tampil. Sambil mengatakan, bukankah ilmunya sudah saya bagikan kepada kalian semuanya. Tapi kalian tidak pernah mau mendengarkan apa yang pernah saya bagi dari ilmu yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Ilmu apa? Dia mengatakan, bukankah saya berkali-kali memerintahkan kepada kalian untuk rajin-rajin berinfak, berzakat, bersedekah dari hasil pertanian yang kita lakukan. Tapi kalian tidak pernah mau mendengar. Masyarakat semakin marah setelah mendengarkan penjelasan tersebut. Apa yang mereka lakukan? Belalang yang ratusan ribu, yang sekian banyak itu ditangkap, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dimasukkan ke dalam karung, lalu disebar. Kemana? Ke lahan pertanian orang yang satu tadi. Tapi subhanallah. Begitu belalang itu hinggap, langsung belalang-belalang tadi terbang lagi meninggalkan lahan pertanian sang petani yang tadi rajin berinfak, berzakat, bersedekah. Akhirnya masyarakat semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Meskipun dalam suasana yang begitu sulit. Subhanallah, saat itu juga belalang-belalang tadi terbang entah kemana meninggalkan lahan pertanian mereka. Akhirnya mereka bisa melanjutkan cocok tanamnya. Sedekah.
Tajlibul arzak, mengundang rezeki. Sedekah bisa menolak bala. Tadfa'ul bala. Apalagi saat ini. Maka ada gerakan sekarang ini digaungkan oleh banyak orang. Gerakan apa? Gerakan tengok kiri, kanan, 1, 2, 3 rumah atau tetangga-tetangga kita. Baik yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di kiri kita, yang ada di kanan kita. Ayo. Ini kan sudah terdengar. Ada orang yang mati kelaparan. Karena wabah virus corona saat ini. Setelah di lockdown atau dilakukan PSBB, kesempatan untuk mengais rezekinya tertutup. Hari-harinya dia cuma bisa meminum air saja. Tidak bisa mengkonsumsi makanan karena tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya satu dari keluarga tersebut, sang ibu, meninggal dunia karena kelaparan. Bahkan ada lagi, saya dapat lagi dari YouTube, ada satu keluarga itu gantung diri. Ibu dan 2 orang anaknya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menghidupi dirinya dan keluarga. Ma'asyiral muslimin, la yu'minu ahadukum man bata syam'an wa jaruhu ja'i. Tidak beriman dengan sempurna kalau kita bisa tidur di malam hari dengan nyenyak, sementara tetangga kita ini kelaparan. Ini kesempatan emas. Ayo sekali lagi, bayarkan zakat, infak, dan sedekah. Lihat, lakukan gerakan, nengok tetangga-tetangga kita. Ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai ada tetangga-tetangga kita ini yang mati kelaparan. Ma'asyiral muslimin, ini saatnya kita memberi. Jangan melulu kita meminta. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Lalu amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di Ramadan? Selain kita melakukan ibadah puasa di siang hari, qiyamul lail, tarawih, kemudian kita bayarkan zakat, infak, dan sedekah. Kita baca Al-Quran. Yang tidak kalah pentingnya adalah amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga amalan, yang terpenting adalah jaga amalan fardu. Subhanallah. Jaga amalan fardu kita, ini amalan yang paling penting. Ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang difardukan oleh Allah. Dan ibadah fardu yang paling afdol adalah sholat. Sholat yang paling afdol adalah sholat Jumat. Baru setelah itu sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Lebih-lebih kalau dilakukan di hari Jumat. Setelah sholat subuh baru sholat asar. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ulama-ulama mengatakan sholatul wusta di sini adalah yang dimaksud sholat asar. Jaga sholat kalian. Terutama sholat wusta atau sholat asar. Kemudian habis subuh, mohon maaf, subuh isya. Karena kata Rasul dalam hadisnya, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Yang subuhnya berjamaah, maka dia seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Saat masjidnya ditutup, musholanya ditutup, kita bisa berjamaah dengan keluarga kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan saudara-saudara kita. Man shalla as-subha fi jama'ah. Kemudian yang kedua, salat isya. Wa man shalla al-isya. Kalau subuh berjamaah itu seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Lalu kalau salat isya'nya berjamaah, wa man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Yang sembahyang isya berjamaah, maka dia seperti orang yang melakukan qiyamul lail setengah malam. Baru setelah itu salat asar. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Tinggal 2 nih. Mana yang lebih afdal kira-kira? Tinggal 2, zuhur dengan maghrib. Ternyata yang lebih afdal adalah zuhur secara berjamaah. Baru setelah itu asar secara berjamaah. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat-sholat kita. Ayo jaga sholat kita. Ada pertanyaan yang muncul ke tengah-tengah saya, Ustaz.
Bagaimana kalau ada orang di Ramadan ini puasa tapi dia nggak sholat? Apakah puasanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masyiral muslimin, ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan sia-sia puasanya. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya itu sudah ditinggalkan, dirobohkan, maka tidak ada artinya lagi bangunan tadi. Sholatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Yang menegakkan sholat maka dia sudah menegakkan agamanya. Tapi yang meninggalkan sholat maka dia sudah menghancurkan agamanya. Kalau sholatnya itu sudah dia tidak tegakkan, maka ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada artinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan puasanya tetap dapat pahala. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Nah, karena dia tidak sholat, dia mendapatkan dosa. Lalu kalau diukur-ukur mana kira-kira lebih besar ganjaran pahala dengan dosa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan pahala karena puasanya, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholatnya. Meninggalkan sholatnya itu dosanya jauh lebih besar ketimbang pahala yang dia dapatkan karena dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin. Maka sekali lagi ayo jaga amalan-amalan Ramadan kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah ayo kalau nanti kita terus dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan untuk memasuki sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, jaga al-asyrul awakhir. Jaga 10 hari terakhir kita. Karena di 10 hari terakhir ada malam yang nilainya itu lebih mulia dari 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar nilainya lebih mulia dari beribadah selama 1000 bulan. Masyiral muslimin, Rasul dalam sabdanya mengatakan taharraw Lailatul Qadar fil asyril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita diberikan umur yang panjang, ayo kita manfaatkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Siang kita berpuasa, malam kita melakukan qiyamul lail. Bahkan kita dianjurkan untuk melakukan i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau sudah datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ahya lailahu, dia hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Wa shadda mi'dharu, dia kencangkan ikat pinggangnya, dia beriktikaf dari 10 malam terakhir. Ma'asyiral muslimin, saat itu rasa berat sekali. Oh, ada hadis lagi yang meringankan kita. Kalau begitu cari saja malam-malam Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil. Tahara wa Lailatul Qadar fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Cari di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masih lemah juga. Ada dulu sahabat-sahabat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar ini adanya di malam 27. Malam 27. Malam Lailatul Qadar itu malam 27. Begitu yakinnya. Siapa dia? Ini sahabat Rasul Abdullah ibnu Umar. Iltamisuha fil ashril awakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala ashabi al-bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ada lagi yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti jatuhnya malam 27. Bagaimana kok bisa malam 27? Lihat surat Al-Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kata-kata Lailatul Qadar di surat Al-Qadar itu diulang-ulang sampai 3 kali.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Coba kita hitung hurufnya. Lailatul Qadri. Lailatun, lam, ya, lam, tak marbuta 4. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ra. 5. 4 tambah 5, 9. Disebutkan di dalam Al-Quran berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Disebutkan sampai 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka 9 kali 3 berapa jumlahnya? 27. Sahabat ada yang begitu yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti jatuhnya malam ke-27. Ada ini yang dilakukan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, malam Lailatul Qadar itu bisa kita temukan berdasarkan kapan kita memulai puasa Ramadan. Saya tanya kemarin kita mulai puasa Ramadannya hari apa atau malam apa? Malam Jumat. Maka beliau mengatakan kalau awal puasanya itu hari Jumat atau malam Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya insya Allah jatuhnya malam 27. Subhanallah. Kalau tadi ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud begitu yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya malam 27. Ini Al-Imam Al-Ghazali punya rumusan. Kalau awal Ramadannya itu hari Jumat atau malam Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya malam 27. Saat kalau yang misalkan puasanya sebelumnya hari Kamis, kalau yang puasanya Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya kata Al-Imam Al-Ghazali Lailatul Khamsin wa Ishrin, malam 25. Kalau yang Sabtu mulainya, maka malam Lailatul Qadarnya kata Al-Imam Ghazali Lailatul Salasin wa Ishrin, malam ke-23. Ayo iltamisu Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar. Sudah diberikan kemudahan oleh Rasulullah, cari di 10 hari terakhir. Cari lagi di malam-malam ganjil. Ada sahabat Abdullah dan Ibnu Mas'ud mengatakan malam Lailatul Qadar itu adanya di malam ke-27. Al-Imam Al-Ghazali ngasih lagi resep kunci. Kalau puasanya mulai hari Jumat, malam Jumat, insya Allah malam Lailatul Qadarnya jatuh malam ke-27. Ini kira-kira amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Jangan kendur. Kita baru berada di as-sulusus tsani, sepertiga kedua dari bulan Ramadan. Sebaik-baik amalan adalah yang kita itu istiqomah. Kita dawam, tidak cepat menyerah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mendulang pahala, menggapai hikmah-hikmah di Ramadan 1441 Hijriah. Terakhir saya katakan, amalan yang terbaik adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lakukan amalan yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Kalau tidak bisa melakukan amalan yang bermanfaat buat orang banyak, paling tidak buat diri sendiri, lakukan amal baik. Kalau tidak bisa juga melakukan yang baik, jangan melakukan amal buruk. Takufu syaraka anin nas. Jaga dirimu dari melakukan kejahatan kepada orang lain. Yang pertama adalah lakukan kebaikan kepada orang lain. Ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, lakukan kebaikan paling tidak buat diri kita sendiri. Ketika kita juga tidak bisa melakukan kebaikan buat diri sendiri, jangan melakukan kejahatan buat orang lain. Takufu syaraka anin nas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang bisa mengundang ridhonya Allah, cintanya Allah, dan menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.